Tidak hanya berdua saja, saya juga ditemani Mas Edi Prasetyo, pemimpin redaksi Suara Surabaya Media. Dan kebetulan kawan, Bu Fiona dan Mas Edi ini baru pulang dari program internasional visitor ke Australia bersama 4 pemimpin redaksi media berpengaruh di Jawa Timur dan Jawa Tengah selain Suara Surabaya. Sebentar ya, kita sama-sama sapa Mas Edi dan juga Bu Fiona. Halo, selamat siang Bu Fiona, Mas Edi. Selamat Halo, selamat siang. siang. Gimana kabarnya Bu Fiona dulu deh? Piye kabari Bu Fiona? Sehat, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baru Mas, pulang dari Australia jadi capek juga, oh, tapi ya sehat lah. Sudah sempat alham, sehat. alhamdulillah. Kalau Mas Edi sudah turun berapa kilo kira-kira? Biasanya sih naik 2 kilo, tapi alhamdulillah ini bisa sama dengan sebelumnya. Gitu ya. Tapi Wah. nggak perlu disebut beratnya ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Baik, Bu Fiona. Kesan Bu Fiona selama bertugas di Surabaya ini seperti apa sih? Wah, sudah hampir tidak bisa diucapkan. Saking bahagia saya Mhm, tugas di masa tugas di mhm, di Surabaya ini betul-betul, ya saya menikmati semuanya, makanannya, uh, kesempatan mhm, diskusi mhm, dengan teman-teman di sini di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Makanannya mhm, betul-betul mengesankan. Saya sangat merasa ya bahagia karena memang kalau tinggal di kota Surabaya ini tidak terlalu macet, satu, tidak seperti mhm, di Jakarta, tapi masih sebagai kota kedua mhm, Indonesia, banyak kegiatan sangat penting secara politik dan ekonomi untuk Indonesia, untuk kawasan Asia Pasifik lah, mhm. dan tentu saja untuk Australia. Jadi tetap saja merasa banyak sekali kegiatan dan masih banyak kesempatan untuk meningkatkan hubungan Australia dan Indonesia kalau tinggal di Surabaya. Luar biasa. Berarti secara nilai itu 100% betah tinggal di Surabaya, Bu Fiona ya? Wah, 150%. Wah, 150%. Baik, baik, baik. Boleh ini sedikit ya. Kalau makanan apa sih yang disuka di Surabaya? Um, Pecel, Oh, nasi pecel. pecel. Ya, Oh, biasa nasi pecel Madiun ada. oh gitu. Boleh disebut namanya. Oh, boleh, boleh. Di mana sih? Oke. Siapa tahu nanti bisa kita ikuti jejak juga Bu Konjen ini ya. Memang suka semua, tapi Mhm. ada satu, nasi pecel Mbak Naning. Oh, Mbak Ya, Naning. Wah, Mbak Naning Anda disebut siang hari ini oleh Bu Fiona Konjen Australia. Pasti senyum-senyum juga ini pasti ya. Baik, baik, baik. Bu Fiona, sebentar kita ke Mas Edi juga ya. Mas Edi gimana nih? Mas Edi menilai kinerja Bu Fiona selama bertugas di Surabaya. Nggak cuma bertugas di Surabaya ya. Kemarin kan kita ada kunjungan ke Australia selama 10 Haha, hari. mhm, mhm, Itulah saat dimana saya dan mhm, Bu Fiona, ya juga dengan teman-teman mhm, semua, para pemimpin redaksi di mhm, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada mhm, 5 media yang termasuk Suara Surabaya, mhm. itu ngerasa dekat banget dengan Bu Fiona gitu ya. Hmm, Kalau saya menilai sebelum kita berangkat ke Australia aja, saya itu sudah merasakan, ini penilaian saya ya oh terhadap iya, Bu Fiona. boleh, boleh. Bu Fiona tuh lebih jawani daripada orang Jawa loh. Oh Dan gitu. salah, dia lebih jawani daripada saya. Kok Jadi bisa luar biasa. saya perhatikan, Mhm, perhatikan banget mhm, ya, gesturnya, mhm, attitude-nya, mhm, sopan mhm, santunnya, ketika ketemu dengan siapapun itu, saya perhatikan dengan sangat mudah diterima. Ini aja hmm, sebelum kita ngobrol, beliau diundang oleh mhm, salah satu dosen yang kebetulan juga memiliki pondok pesantren ya mhm, di Surabaya ini, mhm. dan itu bukan kegiatan yang apa sekali 2 kali. Beliau ini sering banget diundang ke berbagai pondok pesantren, Wih. kemudian menemui para pengasuh pondok pesantrennya, Mhm, kemudian ketemu dengan berbagai stakeholders, mhm, bukan hanya
sosial agama kemasyarakatan ya, tapi dengan para pejabat, dengan para UMKM itu sangat dekat. Malah saya tahu banget nih, saya kalau memperhatikan bagaimana gestur ketika Bu Fiona itu ketemu dengan Bu Kofifa, mantan Gubernur Jawa Timur ya, periode yang lalu itu kayaknya disayang banget deh sama beliau. Gitu. Bahkan dan saya ngelihat timbal balik gitu. Lihatin aja nih, profile picture fotonya itu foto berdua Bu Fiona sama Bu Kofifa. Jangan nih kakak adik ini. Jangan-jangan besti. Baru 2 tahun aja udah sebesti itu ya Bu Fiona sama Bu Kofifa ya. Betul. Terus kalau kemana gitu, tidak lupa mengucapkan salam assalamualaikum. Terus saya melihat sendiri ketika kami datang ke Masjid Gallipoli ya di Sydney. Itu maaf ya, pakai kerudung gitu, kemudian behave lah, mantap. Wah, Bu Fiona, saya juga haru diceritani Mas Edi ya. Terima kasih Bu Fiona yang sudah memberikan contoh yang luar biasa sebesti itu. Tapi sebentar para besti saya siang hari ini karena sudah menunjukkan jam 1:30. Mohon ditunggu sebentar saja, kita sambung dulu dengan kawan-kawan Gatekeeper. Flash News. Haier, raksasa peralatan rumah tangga Cina, meresmikan kawasan industri pertama di Mesir. Namanya Haier Egypt Eligolika Park, bisa produksi 1,5 juta unit peralatan rumah tangga per tahun. Demikian Flash News dipersembahkan Citycon. Bata ringan Citycon efektif menahan panas dari luar, menjadikan rumah lebih sejuk. Info cek cityconindonesia.com. Kawan, Anda kembali di Kelana Kota Suara Surabaya. Siang hari ini kita dapat kesempatan spesial ngobrol dengan Bu Fiona Hogarth yang besok, sayang sekali besok, berarti ini hari terakhir ya Bu Fiona ya di Surabaya ya. Besok harus kembali ke Australia. Bu Fiona, Mas Edi, ini ternyata ada pesan yang sudah disampaikan dari Mas Leo Gemati, founder Disabilitas Berkarya. Bu Fiona ini ternyata juga memberi support yang luar biasa pada anak-anak disabilitas. Sehat selalu Bu Fiona, katanya begitu. Betul. Kami sangat dekat dengan Pak Leo dan teman-teman di Rumah Prestasi Surabaya, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, mereka semua baik sekali dan misalnya kalau kami di Konjen Australia punya acara, mereka datang untuk menjadi fotografer dan kinerja mereka bagus sekali. Itu semua ya berkat Pak Leo yang memang seniman yang luar biasa dan mengajar anak-anak untuk menjadi fotografer, videografer juga. Content creator lah, hebat-hebat semua anak-anak itu. Terima kasih apresiasinya. Thank you, Pak Leo. Thank you. Berarti file-file foto dari kawan-kawan disabilitas berkarya harus dibingkai menarik buat kenang-kenangan gitu ya Bu Fiona ya? Oh ya, that's a good idea, really good idea. Terima kasih Mas Leo, terima kasih juga semangat untuk kawan-kawan disabilitas berkarya. Bu Fiona, sesuatu apa yang kira-kira harus dilanjutkan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia khususnya di Jawa Timur ini? Ya mungkin di bidang pendidikan sangat penting karena dengan jumlah penduduk yang banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan kawasan industri termasuk manufacturing dengan agriculture, peternakan dan lain-lain, banyak kesempatan untuk kerjasama dan meningkatkan perdagangan dan investasi antara Australia dengan kedua provinsi ini yang sangat besar dan sangat penting juga. Jadi harapan saya untuk masa depan Jawa Timur dan Jawa Tengah bisa lebih dekat lagi dengan Australia secara ekonomi juga.
Oke, baik-baik. Tadi Bu Fiona juga menyebut soal bidang pendidikan ya, nomor satu yang disebut. Apalagi pertengahan tahun nanti juga di Surabaya ada sekolah ya, di Surabaya. Ini kenapa Bu Fiona sangat concern sekali di bidang pendidikan? Wah, kami sangat bangga juga karena salah satu universitas Australia, yaitu Western Sydney University, diberi kesempatan, diberi izin dari Bapak Presiden Jokowi maupun Bapak Menteri Pendidikan Nasional Pak Nadiem untuk membuka kampus di Surabaya. Ini baru pertama kali uh, satu universitas dari luar Indonesia izinkan mendirikan kampus di luar Jakarta. Dan pilihan Western Sydney University, kenapa kok mau mendirikan kampus di Surabaya, ya karena Jawa Timur ini sangat maju dan pemerintahannya juga bagus, dari gubernur sampai dinas-dinas, sampai dari Pemprov sampai kabupaten, termasuk Pemkot Surabaya yang luar biasa. Dan the young people, orang-orang muda dari Jawa Timur ini semangatnya untuk pendidikan, untuk maju, untuk berjuang lah, itu ya untuk menurut hemat saya sangat hebat. Jadi ya kami terima kasih sekali kepada Pemprov Jatim atas dukungannya untuk dibuka kampus Australia di Surabaya. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 1 September dibuka kelas pertama. Jadi mahasiswa nanti yang duduk di bangku kuliah Australia tapi di kota Surabaya. Wih, kuliahnya di mana, ngampusnya di mana di Australia gitu, tapi berangkatnya ke Surabaya Barat gitu ya Bu Fiona ya. Siap, Ya, siap. Baik-baik, semoga lancar. Tapi nanti 1 September nanti juga datang kembali ke Surabaya kah Bu Fiona? mudah-mudahan, insya Allah datang, insya Allah. Tapi yang jelas, Baik. yang datang mungkin Menteri Pendidikan Australia juga kemarin tahun lalu bulan Oktober, bulan November datang lah. Jadi mudah-mudahan beliau bisa datang lagi. Baik. Pak Menteri Perindustrian dari Australia, Pak Ed Husic, beliau kebetulan alumni dari Western Sydney University dan beliau pengen sekali datang ke Surabaya untuk lihat kampus barunya. Beliau juga adalah salah satu menteri di kabinet Australia yang beragama Islam, keturunan Bosnia. Oke, baik-baik. Titip pesan Bu Fiona mampir ke Suara Surabaya juga ya? Oh iya, ya, harus. Baik, baik. Menarik sekali. Oh ya, Mas Edi, ini berarti sudah di Sidoarjo ya ini ya? Iya, itu di Sidoarjo. Tapi Oke. kemarin sempat juga mampir ke kampusnya Western Sydney University. Oke. Jadi Australia. Jadi kemarin itu kita sempat ketemu dengan Profesor Claire Pollock. Beliau adalah Vice Chancellor and President, kayak semacam rektornya gitu ya. Oke. Kemudian beberapa profesor juga, dan kita mendapatkan konfirmasi bahwa memang kampus yang ada di Surabaya nanti, Western Sydney University, itu standarnya, kemudian performance-nya itu akan lebih dari apa yang mereka sudah kembangkan, bahkan lebih dari yang ada di Australia, dan juga bahkan mereka kan juga punya yang di Vietnam ya. Itu juga akan lebih dikembangkan, dan mereka punya fokus pada STEM, bidang program studinya ya, yakni science, teknologi, kemudian ada applied financial, ya, kemudian mathematics, dan juga pada sisi teknologi juga, teknologi informasi dan komunikasi. Itu bidang-bidang yang memang dititipkan oleh Menteri Pendidikan kepada Western Sydney University untuk bisa dikembangkan di Indonesia. Dan selain juga ke Western Sydney University, kemarin kita juga pergi ke Monash University ya, Bu Fiona, dan yang cukup surprise buat kami para Pemret adalah kami bertemu dengan
Australia Indonesia Institute yang juga diampu oleh akademisi di Monash University. Kita ngobrol tentang banyak hal. Secara kurang lebih adalah bagaimana riset itu bisa powerful untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kebijakan publik. Nah, Mas Edi, ya, lanjut. Bisa dengar suara saya? Bisa, lanjut. Tadi kayaknya habis Oke. makan siang atau apa gitu kok tiba-tiba hilang. Loh, ini cepet balik ya. Iya. Kok balik Saya ya lanjutkan kameranya? ya. Boleh. Jadi Nah, selain, siap. ini gimana? Udah Oke. kebalik kan? Udah ganteng, udah ganteng. Iya, jadi setelah kemarin kita ngobrol, kemudian berbagi kartu nama dan juga berbagi pengalaman, sepertinya kawan-kawan akademisi di Monash University itu tertarik untuk mengunjungi SS semenjak Wih. Suara Surabaya kan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan public policy, gitu, kemudian problem solving ya, dan mereka sangat excited banget untuk belajar di Suara Surabaya, itu satu. Yang kedua, kami kemarin di Monash University juga ketemu dengan berbagai jurnalis senior yang ada di Melbourne. Ada sekitar 10 jurnalis senior gitu ya. 2 diantaranya orang Indonesia, keturunan Indonesia dan lahir di Indonesia, tapi bekerja di sana gitu ya. Dan berbagi pengalaman juga tentang bagaimana landscape media, kemudian tantangan-tantangan yang ada di masing-masing wilayah kerjanya, baik di Indonesia maupun di Australia. Intinya secara kami sebagai media mendapat banyak insight ya, yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Dan hal yang lain lagi yang menarik adalah kami juga mendapatkan insight yang luar biasa, informasi yang penting mengenai aspek-aspek ekonomi yang bisa dikembangkan oleh dua negara, yang dalam hal ini mungkin para pengusaha atau ya kalangan bisnis yang ingin berinvestasi di Australia atau sebaliknya. Karena kami mendapatkan informasi bahwa bidang food processing di sana sangat amat potensial. Saya ketemu kemarin dengan salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Australia, di Sydney ya, cukup lama. Ada 2 orang, salah satunya, kartu namanya nggak saya bawa lagi. Tapi saya cukup dalam berdiskusi dengan beliau ini. Itu salah satunya adalah umurnya nggak lebih dari 25 tahun, tinggalnya di Citraland ya, Ayu. Tapi kemudian dia buka restoran di Sydney ya. Kemudian ada lagi satu lagi kawannya yang dia sudah puluhan tahun tinggal di Sydney, tapi dia siapa namanya Bu? Antonius. Ya, Pak Antonius itu dia berusaha sebagai kayak semacam distributor ya, barang-barang yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dia distribusikan ke Australia, tapi memang harus di-repackaging, harus di-package ulang, karena ya memenuhi aspek peraturan di Australia ya. Dan ketika kami berdiskusi, wah ini sangat luar biasa ini ya, prospeknya gitu ya, dan banyak permintaan demand untuk market di Australia gitu. Kenapa? Karena pertama ada banyak masyarakat diaspora Indonesia, Malaysia, ya Melayu lah ya, yang butuh makanan bumbu-bumbu gitu ya, khas dari Indonesia yang memang harus dari negara asalnya gitu, nggak bisa diproses. Itu pertama. Kedua, Australia itu punya bahan mentah yang sangat beragam dan sangat dibutuhkan. Contoh apa? Contoh adalah gandum. Karena mie instan itu membutuhkan gandum. Dan mereka sangat kekurangan pada teknologi food processing. Itu yang bisa jadi clue supaya kawan-kawan pengusaha, pebisnis yang ada di Jawa Timur terutama harus melihat prospek yang baik ini. Dan saya yakin ya, dirintis oleh Bu Fiona ini, dan mudah-mudahan nanti penggantinya juga sama luar biasa dengan Bu Fiona,
itu kerja sama Indonesia dan Australia lebih moncer lagi. Bukan begitu, Bu Fiona? Begitu. Ya, amin. Semoga tetap lancar. Begitu, baik-baik. Cukup menarik, masih banyak yang harus saya dalami juga, tapi mohon maaf Bu Fiona dan juga Mas Edi, kita kembali ke kawan-kawan Gatekeeper ya untuk menyimak informasi ringkas. Flash News. Kawan Dewa United Banten memecahkan rekor kemenangan beruntun terbanyak sepanjang sejarah kompetisi Liga Basket Indonesia. Catatan 12 kemenangan berturut-turut sesudah tadi malam mengalahkan Satya Wacana Salatiga 9257 di Net Stadium Semarang. Demikian Flash News dipersembahkan Citycon. Bataringan Citycon efektif menahan panas dari luar, menjadikan rumah lebih sejuk. Info cek cityconindonesia.com. Anda masih di Kelana Kota Suara Surabaya, kawan. Kalau Anda nonton siaran kami, saya sedang Zoom bertiga dengan Mas Edi Prasetyo, pemimpin redaksi Suara Surabaya, dan juga Bu Fiona Hugert, konjen Australia yang ada di Surabaya. Tapi besok ini harus kembali ke Australia. Sebelum ke pembicaraan lebih lanjut, Bu Fiona dan juga Mas Edi, ada titipan pesan dari Pak Benny Priantono yang tadi juga sambung lewat SS Mobile. Titip usul mendirikan sekolah sepak bola di Surabaya. Gimana Bu Fiona? Silakan. Waduh, good idea juga. Kayaknya Good idea. Indonesia lah yang lebih hebat kalau main bola daripada Australia. Mesti Indonesia yang buka sekolah sepak bola di Australia sana, karena Australia yang Amin. kalah kemarin. Kemarin kalah ya? Ya, Australia kalah 0-1 dengan Indonesia Iya. 2 minggu yang lalu. U20. Baru sekali kalah, sebelumnya kalah terus. Australia. Gitu ya, Baru iya sekali betul kalah, betul. Bu. Kemarin tuh kebetulan Bu Fiona, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah, memang Baik. agak ini saya ada Indonesia lawan Australia, mau dua-duanya menang lah, tapi ya akhirnya Australia yang kalah. Baik, tapi tetap luar biasa ya kawan-kawan pesepak bola ya. Semoga lah ada nanti sekolah sepak bola Indonesia di Australia. Gitu ya Bu Fiona ya. Nggak tahu kapan ya. Baik. Bu Fiona, besok sesudah kembali ke Australia, tugas Bu Fiona itu apa ya? Saya akan pulang ke Canberra, ibu kota Australia. Mhm. Ibu kota Australia itu Canberra, memang penduduknya cuma 400,000 orang, sedikit. Karena itu ibu kota buatan, hampir sama dengan IKN. Kalau kota Sydney sama kota Melbourne, kedua kota yang besar, kota pusat pemerintahan di Australia. Saya asli Melbourne, jadi orang tua, mami, daddy, my sisters, semuanya masih di Melbourne. Jadi kalau pulang besok, kalau ada kesempatan, pengen main ke Melbourne, mudik ke Melbourne istilahnya untuk ketemu orang tua. Tapi di Canberra akan kembali kerja di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Oke, baik. Kembali ke tugas asal begitu ya Bu Fiona ya. Nah, kira-kira kalau sudah kembali ke asal, kemudian 2 tahun di Surabaya, apa nih yang akan Bu Fiona ingat tentang Indonesia? Yang jelas orangnya. Memang pemandangannya dan lingkungannya, pantai, gunung, kami sering juga naik gunung. Wih. Iya, dengan Pak Ferry juga, Pak Ferry CEO SS. Iya. Terakhir waktu itu ke mana Bu Fiona? Mojokerto ya? Gunung Merbabu. Oh, Gunung Merbabu. Ke Penanggungan sama Pak Ferry. Oh iya. Saya juga diajak tapi nggak kuat. Aduh, dilihatin lagi ya. Aduh. Pak Ferry memang luar biasa. Saya lihat beliau sangat strong. He's very strong, very fit.
Oke. Tapi selain itu semuanya hebatnya dari Indonesia, kebudayaannya, masakannya, semuanya. Tapi bagi saya yang penting yang akan saya bawa kenang-kenangan adalah orangnya, teman-teman yang sahabat-sahabat yang sudah menjadi seperti bagian keluarga, sudah rasanya dekat, mesra dan akrab. Mhm. Baik, baik. Ini ya Mas Edi ya yang membuat kita menyebut Bu Fiona sama Bu Hovifah tadi kayak bestie. Emang orangnya juga bestie Iya. banget gitu ya. Baik, Jadi baik. yuk, Iya, kemarin itu waktu ini di kota terakhir di Melbourne ya, iya. kami tuh berencana untuk bikin surprise ke Bu Oke. Fiona gitu. Terus? Jadi ceritanya ini gimana ya? Kenapa nggak kepikiran waktu di Heeh. Surabaya? Kenapa kita nggak beli sesuatu yang berkesan gitu dari Mm-mm. Surabaya? Akhirnya kita belinya di Melbourne, kita beli tas gitu ya. Kita Oh, patungan itu sama temen kawan-kawan pemimpin redaksi itu 5 orang itu. Kita sama-sama gitu nyari yang bagus itu dengan segala debatnya gitu ya. Yang ini aja bagus, yang itu enggak, yang ini. Akhirnya kita ngalah sama satu-satunya ibu-ibu yang dalam rombongan itu ada dari pemimpin redaksi Solo Pos ya. Mhm. Akhirnya ya udahlah yang milihin ibu itu. Terus kemudian kami mencari ya ini karena farewell gift ya. Iya. Kami nggak menemukan kartu yang pas. Nah kebetulan Oke. kan 12 Mei itu adalah Hari Ibu kalau di Australia. Oh, Akhirnya kami begitu. pilihkan. Jadi kartunya adalah the best mom ever. Oh. Jadi ini farewell gift, tapi kartunya the best mom ever. Karena ya memang Bu Fiona layaknya seperti ibu Oh, gitu loh. iya, iya. Buat iya Kadonya udah dibuka belum Bu personality-nya. Fiona? Sudah langsung Oh, itu langsung. ada. Harusnya dibuka itu tanggal luar biasa, 12 ya Bu luar Fiona biasa. ya. Iya, terharu sekali. Ya udah balik kita. Baik, baik, baik. Alhamdulillah semoga menjadi hadiah yang sederhana tapi yang spesial juga begitu ya Bu Fiona ya. Nah, Mas Edi, harapan pada beberapa hal yang sudah dirintis Bu Fiona dalam 2 tahun terakhir ini seperti apa nih Mas Edi? Saya pikir dan saya yakin banyak yang setuju juga kemarin karena kita sudah ngobrolin ini dengan para pemimpin redaksi antara lain dari Jawa Pos, kemudian Solo Pos Media, kemudian Suara Merdeka dari Semarang, kemudian dari SS juga, kemudian Tribun Jatim dan Surya, Harian Surya itu. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, kayak gini ngobrolnya nih. Kelihatannya Bu Fiona ini setelah purna dari Surabaya sebenarnya sangat layak ke Jakarta gitu. Wih. Mudah-mudahan jadi duta besar untuk Indonesia, amin gitu ya. Amin. Itu kan harapan kita. itu Amin. pertama secara Oke. personal. Yang kedua, apa yang sudah dirintis oleh Bu Fiona baik dari sisi capaian program-programnya, kemudian komunikasinya, kemudian intimasinya itu bisa dilanjutkan oleh penggantinya siapapun dan saya yakin itu bisa dilakukan oleh penggantinya Bu Fiona dan everything is gonna be okay antara Indonesia dan Australia, itu harapan kita semua dan manfaat dari hubungan yang baik ini juga bisa dirasakan bukan hanya segelintir orang tapi juga lebih banyak masyarakat Indonesia dan Australia terutama pada sisi sosial, kemudian perdagangan, pada sisi mungkin politik juga, sehingga dua negara bisa merasakan hubungan yang saling memahami, saling memiliki manfaat, dan untuk jangka panjang karena kita adalah tetangga, jadi ini adalah halaman depan dan belakang kita semua ya. Bahkan orang Australia itu kan kalau pergi ini kalau lagi sumpek mainnya ke Bali gitu. Iya, betul. Nah kita berharap hubungan ini lebih baik ke depannya dan kita semua mendapatkan manfaat. Gitu. Amin. Kita juga bisa ke Canberra juga ya, Bu Fiona ya. Nanti Canberra kalau bisa ya. Kalau enggak, Fiona balik lagi ke sini Oh, nanti. amin gitu langsung ya. Ya. sebagai duta besar, amin, gitu ya. Baik, baik, baik. Bu Fiona dapat salam juga dari Pak Maksum, kawan-kawan dari Jawa Pos. Wah, terima kasih banyak. Salam kembali, salam sayang. Terima Semoga sehat kasih. selalu teman-teman di Jawa Pos. Amin. Baik, Bu Fiona, terakhir ada yang disampaikan mungkin untuk kawan-kawan pendengar Suara Surabaya, Jawa Timur, termasuk Indonesia, silakan.
sebagai kata farewell ya, saya pamit dulu karena pulang ke Australia dulu. Tolong jangan lupa sama saya, ojo lali lupa sama Australia juga. Kalau ada kata-kata atau perbuatan yang salah selama ini, mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, baik di Australia maupun di Indonesia maupun di mana-mana juga. Dan terima kasih sekali, matur nuwun, matur sekelangkong atas segala kebaikan, segala keramah tamahan dan kemurah hatian dari bangsa Indonesia pada saya selama ini. Thank you so much and see you soon. Pada gitu ya. Tadi ada mater sekelangkong tadi gitu ya. Bu Fiona, ini juga ada yang menyebut see you di bulan November dari Mas Ferry Firmansyah, CEO Suara Surabaya. Thank you Pak Ferry. Iya. Mas Edi ada kata singkat gitu buat Bu Fiona? Kalau farewell tuh kayaknya bukan selamat, saya nggak setuju ya, kayak selamat tinggal, karena kayak kita nggak ketemu lagi gitu ya. Kita masih ketemu lah gitu ya. Ini Bu Fiona dan siapapun penggantinya tetap saudara buat kita gitu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu fisik lagi ya Bu Fiona ya. Kita yang ke sana atau Bu Fiona ke sini gitu ya. Termasuk kalau ada pendengar Suara Surabaya yang ke Australia nanti juga bisa kontak Bu Fiona ya. Yes. banyak fansnya ternyata Mas Edi di Gatekeeper ternyata dari beberapa kawan. Ya, jelas lah. Termasuk ini kawan-kawan Gatekeeper juga bisa mendapatkan waktu untuk nanti bisa sambung ke Australia. Sebentar, saya masih ada titip. Ada kawan kita Bu Yuyun Baharita. Bu Fiona mau balik ke Australia ya, aduh emotikonnya banyak nangis-nangisnya. Salam hangat dari kawan-kawan KPU di Lumajang. Bu Yuyun ini adalah ketua KPU Lumajang. Salam kembali Bu Yuyun, aduh sampai di Lumajang, aduh pengen banget ke sana lagi sebenarnya. Oh gitu ya. Datang lagi ada nanti. Bu Fiona mungkin bisa janjian dengan Pak Ferry juga, banyak gunung yang harus ditaklukkan tuh di Lumajang. Waduh. Belum ya. Nggak usah ajak Mas Edi tapi ya. Ya, saya nggak usah ikut gitu. Nanti bisa naik nggak bisa turun masalahnya. Baik. Ada satu kalimat juga ini yang sudah saya siapkan tadi. Adu penalti hanya ada di dalam sepak bola. Semua tertuju pada kiper dan pemainnya. Hati-hati kembali ke Australia. Sampai jumpa di Surabaya, Bu Fiona. Thank you. Terima kasih Bu Fiona Hugert, dan hati-hati ya besok kembali ke Australia dan juga Mas Edi Prasetyo yang sudah menyempatkan waktu ngobrol bersama kami di Kelana Kota. Sampai jumpa, selamat siang.